Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nela dari angkatan 8. Di sini aku bakal cerita sedikit tentang divisi acara. Apa aja sih yang harus dilakuin sama divisi acara ketika pagelaran? Yang pertama, tentunya divisi acara harus menentukan konsep acaranya. Yang kedua, harus membuat rundown acara. Nah, yang ketiga, divisi acara ini bertugas untuk menentukan tema. Nah, di mana tema acara ini harus sinkron dengan naskah yang akan diangkat. Nah, jadi dalam menentukan tema ini, divisi acara akan berkolaborasi dengan sutradara dan pimpinan produksi. Nah, yang keempat yaitu membuat jargon acara. Nah, selain itu dalam pengerjaannya juga divisi acara ini dibagi job desk antar anggotanya. Yang pertama itu ada MC, yang kedua itu ada korlap, yang ketiga itu ada danlab. Nah, korlap ini bertugas untuk mengatur dan memperhatikan ketika acara ini berlangsung. Nah, kalau danlab ini bertugas untuk mengatur dan mempersiapkan tata letak penonton, mulai dari penonton masuk hingga penonton keluar. Nah, yang terakhir yaitu MC. MC ini pembawa acara, di mana selain itu harus mengemas acara agar tidak membosankan. Mungkin segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Maharania Mali Nursada. Aku dari kelas 4E PGSD, teman-teman. Aku dari bidang teater. Mungkin teman-teman yang dari bidang teater udah pada tahu kan nama aku. Oke, lanjut aja. Di sini aku akan sedikit sharing mengenai apa sih divisi danus itu. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Nah, jadi divisi danus itu menurut aku adalah suatu tindakan atau kegiatan yang sifatnya itu mengerahkan semua tenaga, terus pikiran, pokoknya semuanya deh dikeluarkan gitu, dikerahkan gitu. Nah, tujuannya pastikan demi menghasilkan uang gitu. Terus divisi danus itu sendiri teman-teman sering ada gitu di dalam kegiatan-kegiatan atau acara-acara organisasi teman-teman, jadi pastilah kalian juga udah pada tahu gitu, karena istilahnya danuslah yang menjadi bahan bakar kegiatan tersebut dapat terlaksana gitu, karena sebagus apapun konsep yang kita buat tanpa adanya dana, pasti konsep tersebut tidak akan terlaksana gitu. Nah, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi dulu kita dari divisi danus itu kita udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin buat mensukseskan program kerja kita gitu. Nah, tapi pasti gitu ada aja kendala-kendala, hambatan-hambatan yang menghalanginya gitu. Nah, umumnya gitu kendala itu dari waktu, karena dari waktu itu kita pasti ada bentrok ya dengan jadwal perkuliahan, terus rapat-rapat UKM lain gitu. Kendala yang lainnya itu kayak kurangnya komitmen antar anggotanya. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman coba deh gitu, komitmennya diperkuat lagi gitu, komitmennya ditingkatkan lagi gitu, karena kita kan gak mungkin ya kerja sendirian gitu. Nah, tapi kita mulai aja dari diri kita sendiri dulu gitu teman-teman. Terus saran dari aku, uh, apa ya, dari divisi danus itu sendiri kayak harus punya jiwa entrepreneur gitu loh teman-teman, karena kita di situ bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada, terus kita bisa tahu tempat-tempat mana aja yang sekiranya tuh bakal menghasilkan uang gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, terus teteh dulu jualan apa? Nah, aku dulu itu kebetulan kan di bulan puasa ya teman-teman jualannya. Karena acaranya itu kalau nggak salah tuh habis lebaran gitu. Nah, di situ aku jualan takjil ya yang pasti. Hmm,
tajilnya itu apalagi kalau bukan sirup kayak gitu teman-teman. Terus cilok juga ada sih, karedok basreng juga ada, banyak deh pokoknya. Pokoknya di situ kalian harus jualan yang benar-benar bikin pelanggan tuh tertarik gitu. Mungkin aku juga nggak tahu ya itu tuh sebenarnya tertarik atau enggak orang-orang teh gitu. Jadi mungkin kalian bisa menyesuaikan aja yang sekiranya tuh orang-orang tuh bakal suka gitu sama jajanan-jajanan kita gitu. Sistik juga aku waktu itu jualan pas sebelum bulan puasa itu aku jualan sistik teman-teman. Aku keliling-keliling ya, aku bagiin ke setiap anggota danus gitu buat ngejualin gitu. Nah, pokoknya di situ mungkin lebih optimal gitu, soalnya uh, apa ya, orang-orang kan gak puasa ya, jadi danusnya di situ lumayan cukup banyak juga. Tapi pas jualan cilok itu benar-benar hmm, laris banget teman-teman. Itu cilok ya, cilok cilok itu bahannya tuh cuman gitu-gitu aja teman-teman. Murah meriah pokoknya, tapi kita bisa menghasilkan uang tuh dari situ juga banyak loh teman-teman. Jadi saran buat aku bikin cilok. Ya gitu teman-teman. Mungkin dari aku pokoknya kalian harus tetap semangat gitu, meskipun capek, tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Kita jadi tahu susahnya cari uang tuh kayak gimana. Terus kita juga dapat pelajaran banyak loh di situ gitu. Waktu itu aku jualan dari jam 4:30 sampai habis maghrib, pokoknya lebih lah gitu. Nah di situ aku bisa manage waktu gitu teman-teman, soalnya emang aku bingung loh kapan loh aku harus bikin ciloknya, kan bingung. Nah jadi waktu itu aku bikin ciloknya tuh pokoknya setiap ada apa ya, jeda atau istirahat, kan suka ada selang-selang gitu kan. hmm, Jadwal perkuliahan tuh. Nah di situ aku kayak bikin dulu adonannya, terus apa gitu. Jadi sebelumnya itu udah diiniin dulu gitu, udah dibuat dulu. Nah di situ kan kita jadi belajar, kita jadi tahu gimana sih cara nge-manage waktu biar kita tuh uh, bisa optimal tuh ngerjain yang lain juga gitu. Nah, di situ emang capek, tapi pokoknya teman-teman harus tetap semangat deh. Pokoknya jadi banyak uang tuh enak, lihat banyak uang. Aku enak banget loh banyak uang tuh. Nah, itu aja dari aku. Mohon maaf apabila banyak kayak kesalahan gitu ya teman-teman dari ucapan-ucapan aku, karena ini baru pertama kali loh aku bikin video-video kayak gini loh teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk sebuah karya. Salam.